Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sampai hari ini saya terus tetap berdoa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk tetap memiliki damai sejahtera, untuk tetap memiliki sukacita, untuk tetap memiliki sikap hati yang optimis, penuh harapan, dan tetap teguh dalam iman, dan kesehatan selalu diberikan oleh Tuhan. Amin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam channel YouTube GBI Rehoboth. Saat-saat seperti ini tentunya seluruh dunia dan setiap kita hari-hari ini selalu mengikuti berita-berita baik dari media sosial, dari televisi atau dari radio mengenai yang sedang trending topik di seluruh dunia, yaitu Corona atau COVID-19. Tidak dipungkiri kedatangan corona telah mengguncangkan sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi politik, sendi-sendi sosial, bahkan sendi-sendi kerohanian atau keagamaan. Seluruh dunia kali ini sangat mengalami keterkejutan ketika tiba-tiba corona ini mengunjungi hampir 200 negara. Dan menurut statistik akibat kunjungan dari corona ini sudah sekian ribu orang mati. Tentu hal ini sangat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan bagi semua orang yang ada di dunia ini. Hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan yang saya sampaikan ini, jangan takut. Apakah sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir atau takut menghadapi wabah ini? Dan mungkin ini baru pertama kali terjadi di dunia, membawa dampak yang sangat luar biasa sekali. Tentunya setiap kita pernah mengalami takut, cemas, atau khawatir. Tokoh-tokoh Alkitab pun yang ditulis di Alkitab, mereka pernah mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bahkan Yesus sendiri pun pernah mengalami rasa takut ketika dia ada di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya kita semua pernah mengalami rasa takut dan khawatir dan cemas. Kenapa kita mengalami rasa takut, khawatir dan cemas? Karena setiap kita pada umumnya sangat menaruh perhatian dengan namanya tubuh. Memang tubuh kita ini harus kita jaga. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Setiap kita tidak boleh meremehkan kesehatan kita. Memang bagaimanapun namanya tubuh ini kelak akan mati. Sekalipun tidak ada COVID-19, siapapun manusia juga akan mengalami kematian. Namun tentunya setiap kita seharusnya menjaga tubuh kita supaya kita tetap sehat. Ada sesuatu yang penting hari ini sudah harus tahu. Ketakutan itu tidak boleh menguasai roh kita. Roh kita juga harus kita jaga. Ada yang membedakan antara kita mengalami rasa takut pada umumnya dengan rasa takut dengan takut yang dikuasai oleh roh ketakutan. Saya ulangi, ada yang membedakan antara kita mengalami rasa takut pada umumnya dengan kita dikuasai oleh roh ketakutan. Seseorang kalau mengalami ketakutan yang terus-menerus berlarut-larut akan membawa orang itu hidup dalam kecemasan, kekhawatiran yang berlebih-lebih, bahkan orang itu juga bisa mengalami paranoid. Akhirnya kalau seseorang mengalami paranoid, orang itu akan diikat yang namanya roh ketakutan. Roh ketakutan ini bukan sekedar takut, tapi spirit yang menguasai seseorang. Roh ketakutan ini bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari kuasa gelap. Nah, hari ini kita belajar tentang roh ketakutan ini. Mari saya akan tunjukkan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini, betapa bahayanya kalau kita dikuasai oleh roh ketakutan ini.
Saya akan mengajak saudara membaca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya akan mengajak saudara membacanya, demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya akan mengulangi pembacaan firman Tuhan ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, di Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini, ada spirit yang namanya roh ketakutan. Dan ada spirit yang namanya roh membangkitkan. Apa itu roh ketakutan dan apa itu roh membangkitkan? Dua-duanya spirit. Kalau seseorang dikuasai oleh roh ketakutan, maka orang ini tidak memiliki lagi kekuatan. Ketika seseorang dikuasai roh ketakutan, spirit ketakutan ini, orang itu tidak punya kasih. Ketika seseorang dikuasai roh ketakutan, orang ini tidak punya ketertiban. Sebaliknya, kalau kita memiliki roh yang membangkitkan, yaitu roh dari Tuhan, maka di dalam kita ada kekuatan. Di dalam kita ada kasih. Di dalam kita ada ketertiban. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Roh yang membangkitkan, roh yang dari Tuhan itu di dalam kita menyebabkan kita punya kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari saya akan mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Yang harus kita ketahui adalah roh ketakutan dapat menyebabkan seseorang kehilangan kekuatan, kehilangan kasih, dan kehilangan ketertiban. Kekuatan di sini berbicara tentang power, tentang kuasa. Perhatikan dan dengarkan saya. Ketika seseorang dikuasai oleh roh ketakutan ini, kekuatan iman terhadap Tuhan itu mulai lenyap. Maka seseorang ketika kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan iman kepada Tuhan itu lenyap, maka seseorang tidak pernah lagi dapat merasakan akan kasih Allah yang begitu besar yang menyertai orang itu. Dan ketika iman, kekuatan iman, kuasa dari iman itu sudah lenyap, kasih dari Allah itu juga sudah lenyap, maka orang itu tidak akan ada ketertiban hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi supaya saudara mengerti kebenaran ini. Ketika roh ketakutan itu menguasai seseorang, maka kekuatan iman kepada Allah itu akan lenyap. Dan ketika kekuatan iman kepada Allah itu lenyap, orang itu tidak bisa merasakan kasih Allah yang begitu besar yang telah diberikan kepada orang ini. Dan ketika kekuatan iman dan kasih kepada Allah itu sudah tidak dapat dirasakan orang ini, otomatis orang ini tidak akan hidup dalam ketertiban terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya roh ketakutan ini dapat menguasai seseorang? Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Ketika kita mulai membiarkan mendengar khususnya hal-hal yang negatif, apapun kisah cerita tentang corona ini setiap hari yang kita dengar, semua itu bisa membawa informasi yang baik dan bisa membawa informasi yang tidak baik.
Nah, ketika kita menyerap semua informasi-informasi yang tidak baik, akibatnya melalui apa yang kita dengar, maka semua yang kita dengar itu kita olah dalam pikiran kita. Dan ketika kita olah dalam pikiran kita juga akan dirasuki oleh kecemasan dan ketakutan dengan apa yang kita dengar. Akhirnya pikiran-pikiran kita akan muncul hal-hal yang negatif. Nah, ketika pikiran kita sudah dikuasai oleh hal-hal yang negatif, maka akan melahirkan kehidupan kita penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Mari saya tunjukkan kepada saudara sebuah contoh di dalam Matius pasal 14. Sebuah contoh di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya ulangi, saya akan mengajak saudara melihat sebuah contoh dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mulai Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saya ulangi, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33 terakhir. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau jelaskan contoh ini. Contoh ini akan membawa kepada saudara mengerti, memahami bagaimana ketika seseorang dikuasai oleh roh ketakutan. Kisah ini saya ceritakan tentang 12 murid yang ada dalam perahu yang sama yang sedang dilanda angin sakal atau badai besar. Dari kisah ini kita dapat melihat perkataan Yesus kepada murid-murid itu. Yesus berkata kepada murid-murid itu, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Perkataan Yesus di sini, di mana Yesus sedang menegur murid-murid dengan arti seperti ini. Dengan arti seperti ini, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 31, "Mengapa engkau bimbang?" Yesus sedang menegur murid-murid dengan arti seperti ini. "Mengapa rohmu begitu takut?" Mengapa rohmu begitu takut? Saudara tahu secara fisik murid-murid sudah sering menghadapi badai, angin sakal. Karena pekerjaan mereka setiap hari ketika mereka mulai berlayar,
sebagai nelayan, mereka selalu akan menghadapi badai. Tapi saat itu ketika mereka berhadapan dengan angin sakal ini, mereka dikuasai oleh roh ketakutan. Itu sebabnya Yesus menegur mereka. Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Artinya Yesus sedang berkata, mengapa rohmu begitu takut? Mengapa rohmu begitu takut? Rupanya murid-murid ini dikuasai roh ketakutan. Ciri-ciri orang yang dikuasai roh ketakutan, pikirannya negatif. Pikirannya penuh kebimbangan dan keraguan. Mereka berpikir badai itu akan membinasakan mereka. Mereka berpikir mengira bahwa Yesus adalah hantu laut. Sendi-sendi iman mereka menjadi runtuh. Seseorang yang dikuasai oleh roh ketakutan, sendi-sendi iman mereka mulai runtuh. Kekuatan, kuasa yang di dalam mereka itu tidak ada lagi. Dan saudara melihat, tentunya ketika sendi-sendi iman ini runtuh, semua murid yang ada di perahu itu hanya punya keinginan satu, punya permintaan satu. Permintaannya apa kira-kira saudara? Permintaannya satu, kira-kira apa? Permintaannya agar badai itu segera diredakan. Badai itu segera diredakan. Dan saudara tahu, ternyata di antara murid-murid itu hanya Petrus yang masih menjaga pikirannya tetap positif. Bukti kalau Petrus masih menjaga pikirannya positif, dia percaya yang berdiri di atas air itu bukan hantu, tetapi Yesus Kristus. Sehingga ketika dia melihat pikirannya itu positif, bahwa yang berdiri di atas air itu adalah Yesus, maka ia tidak mau mewakili pemikiran teman-temannya agar Yesus segera menghentikan badai itu, agar Yesus segera meredakan badai itu. Tetapi justru ia meminta Yesus mengizinkan, dia minta Yesus agar mengizinkan berjalan di atas air menghampiri Yesus. Dengan demikian, saudara bisa lihat, Petrus justru tidak minta kepada Yesus agar badai itu dihentikan. Tapi ia minta agar ia boleh berjalan di atas badai yang sedang mengamuk tersebut. Apa yang terjadi? Yesus berkata, datanglah. Artinya melangkahlah dengan iman Petrus. Petrus tiba-tiba turun dari perahu itu dan berjalan di atas air menghampiri Yesus. Namun Alkitab menceritakan saat ia merasakan angin bertiup di sekitarnya, artinya seperti ini, ketika pikirannya tidak fokus kepada Tuhan lagi, ketika pikirannya tidak fokus kepada kasih Tuhan lagi, ketika pikirannya tidak fokus kepada ketaatan kepada firman Tuhan lagi, alias membiarkan roh ketakutan menguasai hidupnya, ia mulai tenggelam. Hari ini Tuhan mau sampaikan pesan ini kepada kita semuanya. Badai atau angin sakal yang dihadapi oleh murid-murid itu seperti wabah corona yang sedang melanda seluruh dunia ini. Semua orang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan. Bahkan roh ketakutan sekarang ini sudah menguasai banyak orang. Karena virus ini membawa penularan yang begitu cepat dan membawa kematian. Sehingga tidak heran banyak sendi-sendi kekuatan iman seseorang mulai runtuh. Dan seseorang sudah tidak dapat melihat lagi tentang kasih Allah yang begitu besar ini sanggup melindungi kita dari wabah ini. Sebagian orang sudah tidak hidup lagi dalam ketertiban untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan lagi. Mereka memakai cara-cara sendiri agar selamat dari wabah ini. Mereka lebih percaya dengan perkara-perkara lahiriah daripada kekuatan, kasih, dan kebenaran firman Tuhan yang menjamin kita bahwa kita akan terluput, bahwa kita tidak akan kena, bahwa kita akan terlindungi. Mereka lebih percaya dari
dengan perkara-perkara lahiriah. Mari kita kembali ke apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Sebesar apapun wabah, sebesar apapun badai, sehebat apapun badai yang di dalamnya itu mungkin wabah, persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan usaha yang sedang kacau, persoalan kesehatan yang saya umpamakan itu sebagai badai. Semua itu, dengarkan baik-baik, semua itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Kapan Yesus mengalahkan semuanya itu? Ketika Yesus menyatakan kasih-Nya yang begitu besar atas kita sebagai manusia yang terkutuk. Saat Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, yang pertama, semua dosa-dosa kita telah ditanggungnya. Seberat apapun, sehitam apapun, segelap apapun dosa kita sudah diputihkan seperti salju. Yang kedua, setiap kutuk-kutuk yang harusnya kita tanggung sudah dilenyapkan semuanya oleh Yesus, sudah dihapus semua oleh Yesus. Bahkan setiap penyakit telah dikalahkan. Dan setiap kita saat menjadi orang percaya, saat menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita bukan lagi sebagai orang yang hidup di dalam roh perbudakan yang membuat kita takut. Saya ulangi, setiap ketika kita begitu percaya kepada Yesus, saat itu juga kita tidak lagi hidup sebagai orang yang dikuasai oleh roh perbudakan yang membuat kita takut. Tetapi kita telah menerima roh dari anaknya, yaitu Roh Kudus. Sehingga kita tidak boleh takut lagi. Karena di dalam Tuhan tidak ada roh ketakutan. Di dalam Tuhan adalah roh yang membangkitkan tadi. Mari kita lihat Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Roma 8:15. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saya ulangi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roma 8:15 menunjukkan kepada kita semuanya bahwa di dalam kita itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Rohnya Tuhan. Roh yang lebih besar dari roh ketakutan. Amin. Roh yang lebih besar dari roh perbudakan. Dan roh yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b mengatakan. 1 Yohanes ayat 4, pasal 4 ayat 4 mengatakan seperti ini. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya, sejak kita percaya kepada Yesus, maka kita punya Roh Kudus. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban tadi. Dan Roh Kudus itu lebih besar dari roh ketakutan. Roh Kudus itu lebih besar dari roh perbudakan. Dan semua roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi roh yang di dalam kita itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan kuasa ilahi. Roh yang di dalam kita itu adalah roh yang menunjukkan di dalam kita ada kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada kita. Dan Roh Kudus yang di dalam kita itu adalah roh yang mengajarkan kebenaran untuk kita tertib melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah-perintah Tuhan itu berkuasa. Karena firman Tuhan itu penuh kuasa. Ketika kita tertib, maka kuasa firman-Nya itu akan nyata dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, jangan kita mau diperdaya oleh iblis. Jaga pikiran kita
supaya kita tidak memiliki pikiran yang negatif. Jaga semua hal apapun dalam pikiran kita. Karena dalam menghadapi wabah virus ini, bahkan virus-virus yang lebih hebat dari corona, sekali lagi, iblis berusaha untuk memperdayakan hidup kita melalui pikiran kita. Jangan mau pikiran kita diperdaya oleh berita-berita yang menakutkan, sehingga hidup kita penuh dengan paranoid. Kalau kita dikuasai oleh roh ketakutan, maka kekuatan, kuasa Allah akan redup. Kita tidak akan dapat menghargai, merasakan kasih Allah yang begitu besar, yang rela berkorban untuk menebus dan mengangkat kita dari segala kutuk yang seharusnya menimpa kita, sekarang sudah tidak menimpa kita lagi, sudah tidak ada dalam hidup kita lagi. Kalau kekuatan iman kita runtuh, kalau kasih Allah dalam hidup kita redup, maka kita tidak akan dapat berjalan dalam ketertiban untuk hidup taat sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, saya ingin mendorong saudara untuk tidak membiarkan diri kita dikuasai roh ketakutan atau roh perbudakan ini. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari roh perbudakan ini. Tetapi hari ini saya akan mendorong saudara, percayalah di dalam kita ada roh yang membangkitkan, yaitu roh yang penuh dengan kuasa Allah. Dan hari ini saya mau mengatakan di dalam kita ada kasih Allah yang begitu besar. Dan di dalam kita ada firman yang penuh kuasa untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan selalu menguatkan roh kita semua. Dan mari kita nikmati bahwa setiap kita pasti akan beroleh kemenangan menghadapi wabah ini. Jangan takut, setiap wabah ini pasti akan reda. Sebab tidak ada badai yang sifatnya kekal. Saya ulangi, tidak ada badai yang sifatnya kekal. Semua badai itu sifatnya sementara. Yang kekal hanya firman Tuhan. Badai itu akan reda dengan sendirinya. Hari ini Tuhan ingin kita belajar seperti Petrus. Tidak usah pusingkan soal corona, tetapi berjalanlah di atas badai yang sedang mengamuk ini. Artinya Tuhan berjanji memberikan kuasa atas kita. Percayalah, kasihnya sampai hari ini tidak pernah berkurang, lebih daripada cukup. Dan firman-Nya akan menjadi jaminan bagi kita yang percaya. Tuhan Yesus pasti menyertai kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami tahu setiap kami sebagai manusia pernah mengalami rasa takut, cemas, khawatir. Bahkan hari-hari ini semua berita-berita yang sedang menjadi satu topik di seluruh dunia ini, semuanya membawa sebuah kecemasan, kekhawatiran. Semuanya membawa rasa takut. Namun hari ini kami tahu ada satu pesan Tuhan yang penting bagi kami. Setiap kami tidak boleh dikuasai kembali roh perbudakan ini, roh yang menakutkan ini, yang membawa kami selalu hidup dalam ketakutan. Kami tahu di dalam kami ada roh yang membangkitkan, yaitu Roh Kudus. Roh yang lebih besar daripada roh ketakutan. Roh yang lebih besar daripada roh perbudakan. Roh yang lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Karena Roh Kudus di dalam kami adalah roh yang membangkitkan kekuatan kuasa ilahi. Roh yang di dalam kami adalah roh yang mengingatkan bahwa kasih Allah itu begitu besar dalam hidup kami. Dan roh yang di dalam kami adalah roh yang mengajarkan kami hidup dalam ketertiban taat kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Hari ini kami mendengar kebenaran ini dan mari kami semua mengambil keputusan untuk menjaga pikiran kami. Supaya pikiran kami tidak diperdaya oleh iblis yang menjadikan kami hidup dalam ketakutan. Kami percaya setiap kami punya kuasa yang besar di dalam diri kami. Kami akan terlindung, kami akan aman, kami akan terluput, kami akan disertai oleh Tuhan.
Bahkan kami boleh mengalami kemenangan atas semua badai ini. Tidak ada badai yang sifatnya kekal. Semua badai itu sifatnya sementara. Badai itu akan reda dengan sendirinya. Sebab kami percaya di dalam Tuhan kami boleh perlindungan. Terima kasih, diberkatilah Bapak Ibu Saudara sepanjang minggu ini dalam berkat anugerah yang baru. Diberkati kesehatan mereka, diberkati keluarga mereka, diberkati anak-anak mereka, diberkati usaha bisnis mereka, diberkati segala-galanya. Di tengah-tengah kesukaran kesulitan ini, anak-anak Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu melepaskan berkat anugerah yang daripada Tuhan turun atas hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.